Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Markus pada kesempatan ini menampilkan kepada kita suatu kisah di mana Yesus datang atau dikunjungi oleh keluarganya, ibu dan saudara-saudaranya. Kedatangan mereka tentu ada suatu informasi yang mau disampaikan ya kepada Yesus. Sehingga tadi ada yang mengatakan mereka menyuruh orang memanggil dia. Tetapi suatu yang menarik dari peristiwa ini, ketika ada orang yang menyampaikan informasi kepada Yesus bahwa saudara, ibu dan saudara-saudaranya ada di luar sedang menunggu dia atau memanggil dia. Yesus menjawab, seolah-olah jawaban Yesus itu adalah jawaban kontroversial ya, dengan keberadaannya sebagai seorang manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu, dan juga tentunya dia mempunyai saudara-saudara yang dalam hal ini bukan saudara kandung ya, mungkin saudara-saudara hubungan-hubungan dekat, kerabat gitu. Sehingga jawaban Yesus itu bisa dipandang seperti itu. Yesus mengatakan, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Nah, seolah-olah bahwa Yesus tidak mengenal mereka. Sehingga terjadi sebuah pemikiran bahwa Yesus itu melupakan keluarganya. Tetapi Yesus menarik posisi ibu dan saudara itu kepada suatu derajat yang lebih tinggi ya. Di mana Yesus mengatakan bahwa setelah dia melihat para pendengarnya, dia mengatakan, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku, yaitu barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Jadi bagi Yesus, saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki, dan ibunya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Ya. Jadi relasi ini diangkat oleh Yesus, relasi keluarga itu diangkat oleh Yesus kepada sesuatu yang lebih mulia, yaitu melakukan kehendak Allah. Tentu dalam hal ini, kalau melakukan kehendak Allah, keluarga itu mencintai kebenaran, merangkul cinta atau merangkul kasih, sehingga mereka mengekspresikan diri apa yang menjadi kehendak Allah, hidup dalam situasi damai, hidup dalam situasi penuh persaudaraan dan sebagainya. Namun perlu diingat, yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah untuk semua orang, bukan dikhususkan kepada ibunya atau saudara-saudaranya. Tapi hal ini Yesus mau semacam mengajarkan lebih jauh keberadaan para pendengarnya itu ya,
Para pendengar itu tidak hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman itu, melakukan kehendak Allah. Kita tahu bahwa yang hadir di situ adalah ibu Yesus, Maria. Ya. Maria tentunya seorang perempuan yang sangat setia kepada kehendak Allah. Dia perempuan beriman teguh. Ya. Dia seorang yang sangat dekat dengan Allah, ya. Tidak mau meninggalkan Allah. Jadi singkatnya bahwa Maria itu seorang perempuan yang sangat setia kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Dia menerima tawaran Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus, meskipun dia tahu resikonya. Itu semua terjadi karena memang dia setia pada Allah. Dia beriman teguh, percaya pada Allah, bahwa Allah mempunyai rencana teguh terhadap dirinya. Dia melakukan kehendak Allah. Dia setia atau dia merenungkan semua peristiwa berkaitan dengan Yesus yang dia tidak mengerti sendiri. Membiarkan Allah berkarya di sana. Di sini bahwa Yesus sekaligus sedang memuji ibunya. Nah, lihatlah ibuku yang sangat setia melakukan kehendak Allah. Dia adalah perempuan beriman, ya. Seolah-olah kita mengarahkan pandangan ke Maria pada waktu itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, sekiranya bacaan ini sangat relevan, ya, untuk sikap kita, untuk membangun sikap dalam kehidupan nyata. Jadi dalam kehidupan nyata itu melakukan kehendak Allah itu sangatlah dibutuhkan. Kehendak Allah menjelma dalam manusia itu mencintai kebenaran dan melakukan kebenaran, bertindak jujur, ya, bertindak adil, bertanggung jawab, setia dengan pekerjaan dan tanggung jawab. Jadi singkat kata bahwa manusia yang melakukan kehendak Allah itu melakukan kebenaran dan kebaikan, ya. Jadi di situ manusia tampil sebagai duta kebenaran, dan sekaligus dia adalah orang yang menolak kejahatan, yang membelenggu dirinya, yang membelenggu sesamanya. Jadi berada dalam kehendak Allah, menolak kejahatan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang yang beriman. Secara khusus kita sebagai orang yang telah dibaptis, tentu hal ini menjadi satu poin penting, ya, untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Kalau itu tidak dilakukan, kita sebagai orang yang telah dibaptis, umat beriman, hanya beriman secara formal, ya, formalitas, tidak mempunyai buah, tidak bermakna dalam kehidupan. Oleh karena itu, bacaan hari ini mengajak kita untuk bertindak dalam kebenaran atau melakukan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan sebagai orang-orang yang telah dibaptis. Tanpa perwujudan nyata dari sakramen baptis yang telah kita terima, sia-sialah semuanya itu. Kita tidak berbuat, tapi Tuhan mengharapkan agar baptisan yang kita terima berbuah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan kehendaknya, melakukan apa yang menjadi tuntutan dari sakramen baptis itu sendiri, ya, menjadi imam, nabi, dan raja. Nah, di situ, ya, kita menjelmakan tugas sebagai nabi, imam, dan raja itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, dimana di sana kita memperjuangkan kebenaran, menguduskan diri, ya, dengan berbagai kegiatan-kegiatan rohani, dan tentu mampu memimpin baik diri sendiri maupun orang yang kita pimpin dalam ranah kehendak Allah. Ya, dengan demikian, ya, sakramen baptis di situ berbuah, bermakna. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini memang sungguh relevan untuk kita renungkan atau menjadi bahan refleksi kita dalam setiap tindakan kita sebagai orang yang telah dibaptis. Jadi kita akan dikatakan sebagai ibu, saudara-saudari Yesus, ya, dalam posisi kita yang melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Yesus. Apa yang dikehendaki oleh Yesus, tidaknya itulah yang menjadi poin penting yang harus dilakukan sebagai orang yang percaya padanya. Dan salah satu hukum yang ditekankan oleh Yesus itu adalah hukum kasih. Jadi kasih itu menjadi salah satu poin pentingnya yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang telah dibaptis. Kasih dalam arti, ya, mendoakan sesama, memberi bantuan, dan
ya, dan sebagainya lah, yang setidaknya itu kita mampu terjemahkan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Yesus sendiri yang mencintai manusia itu lebih dari segala-galanya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.